Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain, amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan izin kepada kita untuk kembali belajar pada saat ini, yang mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari sekarang ini mudah-mudahan berguna untuk kita ke depannya, yang mudah-mudahan bisa kita manfaatkan untuk kepentingan agama kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita mengenai bahasa Inggris pada kesempatan kali ini. Kemarin itu kita sudah belajar mengenai should ya kemarin itu. Itu dalam kemarin itu latihannya adalah untuk pronunciation, itu membaca kemarin itu. Baik, sekarang kita akan coba sebelum kita melanjutkan ke materi should and must. Sekarang ini should seharusnya dan must harus. Ini kita coba bahas dulu mengenai teks yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, yang dikirim melalui WhatsApp ya, voice note. Yaitu pada buku PDF halaman 30 sama 31. Oke, kita baca dulu di sini. Ini ada percakapan antara Lina, Udin, Beni, Siti, Edo, Dayu. Ini banyak orang di sini. Oke, kita coba baca dulu dan kita artikan. Lina, I don't feel well. I don't feel. Saya tidak merasa well. Saya tidak merasa sehat. Saya kurang sehat. Saya rasa kurang sehat. I am catching a cold. Saya catching. Catching itu menangkap ya. Menangkap a cold. Cold. Jadi di sini kalau kita artikan satu-satu, saya menangkap dingin, maksudnya itu bukan dingin, demam di situ ya, demam, flu. Cold itu bisa demam, bisa flu, demam dan flu juga, influenza lah ya. I'm catching a cold, maksudnya itu sepertinya saya demam. I'm catching a cold. Kemudian atau kedinginan atau bahasa Minangnya itu mendingin, rasanya badan mendingin. I don't feel well, saya rasa tidak sehat. Kata si Udin, you should go to the doctor. You should go to the doctor. Kamu sebaiknya pergi ke dokter. Nah, ini adalah mengenai pelajaran kita sebelumnya, yaitu mengenai opinion, memberikan opini, memberikan pendapat. Tetapi si Benny tidak setuju. Bagaimana dia menyatakan ketidaksetujuannya? I don't think that's a good idea. I do not. Ya, I don't itu dari I do not. I do not think. Saya pikir. That's a good idea. Saya tidak pikir bahwasanya that itu adalah a good idea. Saya rasa itu bukan ide yang bagus. Begitu cara menerjemahkannya ya. Kalau kita artikan satu-satu, saya don't, tidak, think, berpikir, that itu a good idea, ide yang bagus. Saya tidak berpikir itu adalah ide yang bagus. Jadi, kalau diterjemahkan secara keseluruhan, saya rasa itu bukan ide yang bagus. Ya. Kemudian, what you need, apa yang kamu butuhkan? Yang kamu butuhkan adalah, what you need is, yang kamu butuhkan adalah just cukup take a good rest. Ambil a good rest. Rest di sini rest bukan race. Race afwan tadi pengucapannya juga salah. Rest kalau race itu adalah balapan. Kalau ini rest. A good rest. Istirahat yang baik, istirahat yang cukup. Just take a good rest. Cukup istirahat yang cukup. Istirahat yang baik. And drink dan minum a lot of, banyak, fresh water, air segar, air putih di sini ya. Fresh water, air putih yang segar, air segar. Bukan air yang di dalam kulkasnya yang dingin, tetapi air putih biasa itu, fresh water. A drink minum a lot of fresh water, minum air yang banyak. Kemudian kata si Siti, I agree with Udin. Nah, di sini menyatakan persetujuan dengan cara mengucapkan I agree with, saya setuju dengan Udin, pendapat si Udin. Apa pendapat si Udin? You should go to the doctor. Ya. I agree with Udin. Kemudian menambahkan, you should go to the doctor.
seperti sama ya kata-katanya. You should go to the doctor. You should go to the doctor. Jadi setelah I agree with Udin, saya setuju dengan Udin. Pendapat Udin apa? You should go to the doctor. I agree with Udin. You should go to the doctor. Kamu sebaiknya pergi ke dokter. You look very pale. Kamu terlihat. You look. Kamu terlihat. You look very pale. Sangat pucat. Very sangat pale pucat. Sangat pucat. You need to take medicine soon. You need to take. Kamu butuh to take. Mengambil. Kamu butuh mengambil medicine. Medicine ini obat soon. Segera. Kamu harus minum obat segera. Itu artinya. Ya. Mungkin kalau kita artikan satu-satu dulu. Kamu. You. Kamu need. Butuh. To. Untuk take. Mengambil medicine. Obat. Soon. Segera. Kamu butuh untuk mengambil obat segera. Setelah itu kita artikan. Oh berarti maksudnya adalah. Kamu butuh minum obat secepatnya. Oke. Kemudian Edo. Edo dia tidak setuju. I don't agree with you, Siti. Edo tidak setuju dengan pendapat si Siti. I don't agree with you, Siti. I don't agree. Saya tidak setuju. With you, Siti. Saya tidak setuju dengan kamu, Siti. You must. Kamu harus. Not take too much. Kamu harus not take. Tidak mengambil. Too much. Terlalu banyak. Kamu tidak boleh mengambil terlalu banyak medicine. Obat. Kamu tidak boleh minum obat terlalu banyak. You just need a good rest. You just need a good rest. Kamu cukup istirahat yang baik. Much fresh water. Lebih banyak air segar. Air mineral, air putih. And dan fruit. Dan buah. Eat only healthy food. Eat only. Makanlah hanya. Only. Healthy food. Makanan yang sehat. Healthy food. Kata si Dayu. I think the best way to do is go home. I think. Saya pikir. Ini dia menyatakan pendapat. Kembali ke pelajaran kita sebelumnya. I think ya. I think. The best way. Cara terbaik. Way. Cara. Best terbaik. Cara terbaik. To do. Yang harus dilakukan. To do. Untuk dilakukan. Is. Adalah. Go home. Pulang. Lina. I think the best way to do is go home, Lina. Saya rasa cara yang terbaik untuk yang harus kamu lakukan adalah pulang, Lina, katanya. Your mom and dad, ibu dan ayahmu, know better. T-nya nggak jelas ya. Better. Your mom and dad know better. Ibu dan ayahmu lebih baik. Mengetahui lebih baik. Mengetahui, better, lebih baik. What you should do. Apa yang kamu should do. Seharusnya lakukan. Jadi kata si Dayu, saya rasa cara terbaiknya adalah, yang harus kamu lakukan adalah pulang. Ibu dan ayahmu pasti lebih tahu apa yang terbaik yang harus kamu lakukan. Itu ya. Oke, next. Untuk percakapan, halaman 31. Siti, Udin, Lina, Dayu, Edo, Beni lagi. Ya. Ini mengenai, nah di sini kita tekankan dulu, ini adalah percakapannya mengenai apakah perempuan itu harus memiliki rambut panjang atau pendek ya. Ini kita membahas mengenai teksnya saja dulu. Jadi jangan kita bayangkan pula orang perempuan yang memiliki rambut panjang atau pendek, tapi kita membahas di sini adalah bahasanya di sini ya. Oke. Kata Siti, there is a rule for girls. Ada rule itu peraturan ya. There is a rule, ada. There is, kalau is berarti rule-nya satu. Ada satu peraturan. There is a rule for girls. Ada satu peraturan untuk anak perempuan in a certain culture, certain tertentu, culture budaya. Ada satu peraturan untuk anak perempuan pada beberapa pada budaya tertentu, in a certain culture, pada satu budaya tertentu, in South America. South itu selatan ya, North itu utara, South selatan, West barat, East timur ya. Ini South America, Amerika Selatan.
Ada satu peraturan untuk anak-anak perempuan pada beberapa budaya tertentu di Amerika Selatan. Girls must have long hair. Anak perempuan harus memiliki long hair, rambut panjang. They must not cut. Mereka tidak boleh cut, memotong their hair, rambut mereka, short above the shoulder. Lebih pendek above, di atas shoulder, bahu. Tidak boleh memotongnya lebih pendek di atas bahu. Kata si Udin, I agree with the rule. Short hair is for boys. Saya setuju dengan peraturan itu. I agree with the rule, peraturan itu. Short hair, rambut pendek, adalah for boys, untuk anak laki-laki. Kata si Lina, I don't think so. Saya rasa tidak begitu. I don't agree with the rule. I don't agree. Saya tidak setuju with the rule, dengan peraturan itu. Peraturan itu ya. People are free. Orang-orang itu bebas. Orang-orang itu maksudnya laki-laki dan perempuan. People are free, bebas. To choose what they like. To choose, untuk choose, memilih, what they like. Apa yang mereka suka. Like, they like, mereka suka. What they like, apa yang mereka suka. Hair is a personal matter. Hair, rambut, adalah a personal matter. Rambut itu adalah persoalan pribadi, hal yang pribadi. Hal yang pribadi. Matter ini adalah persoalan. Matter adalah hal ya, hal. Personal matter, hal pribadi. Personal itu pribadi. Kemudian kata si Dayu, I think so, saya rasa begitu. I don't like long hair. Saya tidak suka rambut panjang. I don't like long hair. Tadi si Dayu ini pada sebelumnya, ini Dayu ini adalah seorang perempuan ya. I don't like long hair. Saya tidak suka rambut panjang. But my sister likes long hair very much. Tetapi my sister, saudari saya, likes long hair very much. Suka rambut panjang, long hair, very much. Sangat suka berarti. Very much. Tetapi saudari saya sangat suka rambut panjang. Kata si Edo, but you may look more beautiful. Tetapi you may look, kamu akan terlihat more beautiful, lebih cantik, more beautiful with long hair, dengan rambut panjang. I think girls, saya pikir anak perempuan look better with long hair. Akan terlihat lebih baik dengan rambut panjang. Boys look better with short hair. Dan laki-laki akan terlihat lebih baik dengan rambut pendek. Oke, kata si Benny, let's take it this way. Let's take it this way. The rule may not be suitable in our culture, but it may be necessary in their culture. Jadi kata si Benny, let's take it this way. Mari kita take it, ambil ini this way, dengan cara ini. Oke, sekarang begini saja. Itu maksudnya. Ya, let's take it this way. Sekarang begini saja. Peraturan itu may not be suitable. Peraturan itu may not be suitable. Bisa jadi, bisa not be, tidak suitable, cocok. Peraturan itu mungkin tidak cocok in our culture. Peraturan itu mungkin tidak cocok dengan budaya kita. Tetapi it may be, tetapi ini mungkin saja necessary in their culture, penting bagi budaya mereka. Nah, jadi kembali kita kembalikan ke budaya yang kita dalam tanda kutip Muslim. Ini kita sebenarnya tidak perlu membahas masalah rambut di sini ya, rambut perempuan, karena di sini juga rambut perempuan adalah aurat di sini. Tetapi mari kita lihat di sini adalah cara mereka menyampaikan pendapat dan cara mereka setuju atau tidak setujunya. Ya. Dan setuju dan tidak setuju ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke mengenai shoot sama must lagi. Ya, shoot sama must. Jadi di dalam percakapan yang tadi itu jangan dilihat yang tulisan tebalnya. Sekarang perhatikan yang kata-kata should di sini ya. You should go to the doctor. Lihat di sini yang kata Udin, you should go to the doctor. You should go to the doctor. Should di sini artinya dia menyarankan, hanya menyarankan.
hanya menyarankan, tidak harus. Nah, kalau harus bagaimana? Kalau harus, you should go to the doctor. Kalau kalau di sini kamu sebaiknya pergi menemui dokter. Kalau harus, bukan sebaiknya, tetapi kamu harus menemui dokter. Diganti should itu menjadi must. Must. You must go to the doctor. Jadi ini tidak bisa ndak lagi. Harus. Kamu harus menemui dokter. Must ini bisa juga ini ada di sini. Must itu sama juga dengan have to. Bisa ya, have to. You must go to the doctor. Atau you have to go to the doctor. You have to go to the doctor. Kamu harus menemui dokter. Kamu harus pergi ke dokter. Nah, kemudian ada lagi di sini yang katanya si Edo lagi di sini. You must not take too much medicine. You must not take too much medicine. Must di sini artinya harus, keharusan. Tetapi kalau must not berarti ini tidak boleh. Kalau must harus, kalau must not tidak boleh. Tidak boleh, ya. Tidak boleh. You must not take. You must not take too much medicine. You must not take too much medicine. Nah, di sini kan have to. Di sini kan tulisannya have to. Tetapi must ini bukan have to take, have to not, ya. Tetapi kalau yang pakai not di sini, have sama to-nya, have to dipisah dengan not-nya. You have not to take. You have not take di sini. Afwan ini to ini tidak dibutuhkan di sini. You have not take too much medicine. Tapi ketika kita membuatnya you have not to take too much medicine, ini kan agak janggal di sini. Diabaikan saja huruf to-nya di sini. To-nya di sini ya. Jadi seharusnya you have not take too much medicine. Kamu harus, kamu tidak boleh gitu. Kamu harus tidak mengambil banyak obat. Jadi you have not take too much medicine. Kamu tidak boleh terlalu banyak minum obat. Selanjutnya, kalau kita itu kan harus ya, harus atau memang larangan. Kalau must not itu larangan. Nah, bagaimana kalau kita cuma menganjurkan? Must sama have not ini diganti menjadi should. You should not take too much medicine. Ini cuma menganjurkan saja. Kamu sebaiknya tidak minum obat terlalu banyak. Should, kalau should di sini should, sebaiknya. Itu menyarankan saja. Jadi bisa ya, maksudnya yang kita tekankan di sini adalah perbedaan should dengan must. Should dengan must. Kalau should itu anjuran saja. Kalau must itu harus. Must itu sama juga dengan have to di sini. Nah, yang kalimat terakhirnya coba lihat di sini. Your mom and dad know better what you should do. Should di sini yang seharusnya kamu lakukan. Your mom and dad, ayah dan ibumu, know better akan lebih tahu, mengetahui what you should do. Apa yang seharusnya kamu lakukan. Should di sini seharusnya. Bagaimana kalau kita ganti menjadi yang harus kamu lakukan? Ayah dan ibumu akan lebih tahu apa yang harus kamu lakukan. Bukan lagi yang sebaiknya kamu lakukan, tetapi sebaiknya diganti menjadi harus kamu lakukan. Maka should ini diganti menjadi must atau have to. Nah, contoh di sini. Kan kalimat awalnya, your mom and dad know better what you should do. Apa yang sebaiknya kamu lakukan. Maka diganti menjadi must atau have to. Your mom and dad, ayah dan ibumu, know better, mengetahui dengan lebih baik what you must do, apa yang harus kamu lakukan. Must di sini harus kamu lakukan. Atau have to. Your mom and dad know better what you have to do. Have to do. Harus kamu lakukan. Must to sama dengan have to sama dengan must ya. Oke. Bisa dimengerti ya perbedaan antara must atau have to. Must sama have to ini sama. Must atau have to beda dengan should. Kalau should adalah anjuran, must adalah keharusan. Ketika must ditambah not, must not artinya tidak boleh. Kalau must artinya harus,
Must not, tidak boleh. Kalau should artinya sebaiknya. Kalau should not, sebaiknya jangan. Ya, bisa dimengerti ya. Should artinya sebaiknya. Should not, sebaiknya jangan. Kalau must artinya harus. Kalau must not, jangan. Ya. Oke. Kita lanjut ke latihan dulu. Di sini nanti ada tempat untuk membuat di Google Form nanti. Nanti latihannya melalui Google Form, dan di Google Form tidak dicantumkan soalnya karena soalnya langsung dari sini kita bahas ya. Soal nomor 1 nanti silakan nanti antum catat langsung, nanti langsung dicatat supaya nanti gampang mengisi Google Formnya. Cara menjawabnya bukan hanya jawaban yang dibuat nanti ya, semua kalimatnya dibuat nanti. Semua kalimatnya dibuat di Google Form ya. Yang pertama soalnya, we bla 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 pray 5 times a day. Kita titik-titik sholat 5 waktu sehari semalam. A day ini sudah mencakup ya, bukan a day a night, sehari semalam, tetapi kalau di dalam bahasa Inggris sehari semalam itu cukup disebutkan a day saja. We titik-titik pray 5 times a day. Kita titik-titik sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, silahkan dipilih. Antum isi nanti jawabannya antara dua saja. Should atau must. Ya. Should atau must. Perbedaannya tadi sudah kita jelaskan. Apa beda should sama must tadi. Atau antum juga boleh juga membuat, kalau antum memilih must, tetapi antum ingin membuat have to, boleh juga. Ya. Oke, number 2 pertanyaannya. Students, siswa, titik-titik, not play games on gadget too much. Siswa, titik-titik, tidak bermain games terlalu banyak di gadget. Ya. Siswa, titik-titik, tidak bermain game terlalu banyak di gadget. Apakah should atau must? Itu saja. Memasukkan should sama must. Silakan dipilih nanti. Nah, yang ketiga soalnya. Nah, ini antum yang membuat sendiri. We must, kita harus, apa isinya? Terserah antum. Kita harus apa? Harus apa? Harus makan 3 kali sehari, atau harus mandi 2 kali sehari, harus menggosok gigi, harus membuat tugas, atau we must apa? Terserah antum isinya. We must, terserah antum jawabannya setelah itu. Tetapi harus di dalam bahasa Inggris. Dan bahasa Inggrisnya semampu antum saja. Tidak harus betul bahasa Inggrisnya. Yang penting antum buat dalam bahasa Inggris saja dulu. Ya. Oke, next. Ini masih must sama should lagi. Perbedaan must sama should kita lanjutkan lagi. Di percakapan yang kedua. Girl must have long hair. Di sini artinya perempuan harus. Anak perempuan harus memiliki rambut panjang. Kalau kita ingin mengganti must menjadi harus, itu kita ganti menjadi sebaiknya, maka must diganti menjadi should. Girl should have long hair. Should have long hair. Ini anjuran saja, tidak harus. Kalau must, harus. Kalau should, anjuran saja. Kemudian ada lagi di sini, they must not cut the hair short above the shoulder. Mereka, kalau must tadi harus, kalau must not jangan. Tidak boleh. Tidak boleh artinya, tidak boleh. Kalau must not. Berarti di sini they must not, mereka tidak boleh cut their hair, memotong rambutnya, short, pendek, above the shoulder, di atas pundak. Ya. Nah, bisa juga must ini diganti menjadi have not to. They have not. Ini membingungkan ya kalimatnya. Afwan, ini anak salah ketik tadi mungkin. They have not cut. Ini 2 kali nih di sini. They have not cut. Nanti coba antum perhatikan nanti pada PDF yang akan dibagikan, itu ada diperbaiki nanti. Coba cek nanti ya tulisannya. Bukan they have not to not cut. Ini membingungkan. Ya. Jadi seharusnya ini adalah they have not cut. Langsung di sini. They have not cut. To-nya dihilangkan nanti. They have not cut their hair short above the shoulder. Mereka tidak boleh memotong rambutnya pendek di atas bahu. Nah, kalau kita ingin menjadikan ini sebuah anjuran,
Maka tinggal diganti menjadi should. They should not cut their hair short above the shoulders. Mereka sebaiknya tidak memotong rambutnya pendek di atas bahu. Ya. Oke, ini lanjut ke pertanyaan nanti untuk di Google Form-nya untuk tugas. Tadi sudah sampai 3 ya. Sudah sampai 3 tadi. Ini dia. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya yang pertanyaan nomor 4. Driver, pengemudi, stop if the traffic light turn red. Traffic light ini artinya lampu merah ya. Lampu merah di persimpangan itu. Bukan lampu merah itu bahasa Inggrisnya bukan red light, tetapi traffic light. Traffic itu jalan raya, light lampu. Lampu jalan raya artinya lampu pengatur jalan raya. Jadi bukan red light ya, traffic light. Turn red artinya menjadi, kan di situ ada turn ya. Turn itu adalah di samping artinya adalah berbelok, bisa jadi artinya giliran. Mengapa turn red di situ? Karena lampu merah itu kan bergantian, bergiliran dia. Merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Nah, ketika gilirannya merah, nah artinya ketika lampu yang hidup itu adalah lampu merah, ya. Jadi di sini antum juga harus pilih apakah should atau must. Should atau must. Driver, pengemudi, stop if the traffic light turn red. Pengemudi berhenti ketika atau jika lampu merah. Oke, selanjutnya nomor 5, 6, 7 ini antum buat sesuka antum nanti isinya. Tetapi harus diperhatikan kata awalnya ya. Kata awalnya. Silakan nanti antum cari. Nomor 5. Number 5. A Muslim have to. Seorang Muslim have to, harus. Nah, apa yang harus? Yang harus. Ini harus, ini kewajiban di sini, keisinya. Silakan antum isi nanti apa yang harus dilakukan seorang muslim. Yang tidak boleh tidak, harus. A Muslim have to. Nah, kemudian nomor 6. Seorang muslim must not, tidak boleh atau jangan. Nah, apa isinya? Jangan apa atau tidak boleh apa? Tidak boleh apa isinya? Silakan nanti antum isi sendiri dengan menggunakan bahasa Inggris, ya. Kalau misalnya tidak tahu bahasa Inggrisnya, boleh cari melalui kamus. Sebaiknya melalui kamus. Sebaiknya menggunakan kamus. Tetapi kalau tidak ada kamus, boleh pakai kamus online ya di Google. Tapi bukan seluruh kalimatnya diartikan. Tetapi cari bahasa Inggris dari kata yang antum tidak tahu itu. Itu akan lebih mempermudah nanti. Ya. A Muslim must not. Seorang Muslim tidak boleh apa? Silakan diisi nanti. Yang nomor 7, a Muslim. As a Muslim, huruf A-nya tinggal di sini nanti Anda tambahkan untuk ininya, untuk yang di file PDF nanti ya. As Muslim bisa juga, tapi as a Muslim, sebagai seorang Muslim, we should, kita sebaiknya. Nah, apa di sini? Sebaiknya apa? Di sini bukan keharusan, di sini bukan must isinya, tetapi should. Kita sebaiknya apa? Silakan diisi nanti ya. Oke, nanti setelah ini silakan antum langsung buka link di Google Form-nya, silakan diisi file Google Form untuk latihannya. Untuk yang tugas ini tidak ada perbaikan nilai. Ya. Tidak ada perbaikan nilai untuk tugas ini. Karena nanti enak saja yang untuk kawan-kawan yang lain misalnya dia tidak usah ikut masuk, tidak usah ikut Zoom, tidak usah mengikuti pelajaran pada jamnya, lalu tiba-tiba saja nanti ikut latihan perbaikan nilai. Tidak bisa seperti itu untuk yang tugas ini. Berarti kalau tidak ikut ya udah, berarti nilainya kosong nanti. Ya. Baik, silakan nanti antum langsung diisi tugasnya melalui link Google Form. Dan untuk pelajaran hari ini itu saja. Nanti akan dibagikan juga filenya berupa PDF ya, silakan dicek nanti. Dan mohon maaf apabila nanti dalam penjelasan ini masih banyak kekurangan dan masih ada keraguan, dan ini ada beberapa yang salah ketik, nanti coba dicek di file PDF-nya yang betulnya nanti. Disudahi, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan mari kita berdoa kepada Allah supaya dibukakan pikiran kita untuk mudah menerima pelajaran ini. Dan diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.